Para pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam acara Lentera Ahlul Bait. Di pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang sedikit, memang tidak semua, ya, beberapa dalil berkaitan dengan siapa itu Ahlul Bait atau keturunan anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW memang benar-benar memiliki keturunan yang sampai saat ini lebih kita kenal dengan sebutan para habaib. Jadi para habaib ini sekali lagi mereka adalah orang yang nasabnya itu bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui dua jalur, yaitu jalur dari Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang di dalam peperangan Karbala itu semua, di dalam riwayat bahwasanya semua putra Sayyidatuna Husain itu meninggal dunia kecuali Sayyidina Ali Al-Asghar. Jadi beliau itu mendapat julukan Al-Asghar karena memang di dalam riwayat Sayyidina Husain ini memiliki putra yang bernama Ali. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Jadi ada Ali Al-Akbar, Ali Al-Awsat, dan yang terakhir adalah Ali Al-Asghar yang pada saat itu di sebagian riwayat mengatakan beliau berumur 17, ada juga riwayat mengatakan beliau berumur 15. Nah, dalam umur ada perbedaan pendapat dan beliau tidak ikut perang, ya. Tidak diperbolehkan, bukan tidak ikut, karena beliau itu sempat memaksa tapi dicegah oleh bibinya yang bernama Fatimah juga, ya, untuk mengikuti perang. Nah, karena beliau dalam keadaan sakit, dan ini adalah sebuah rahmat bagi kita semua, bukan hanya bagi beliau tapi sebagai kita, sebagai umat, itu adalah sebuah rahmat yang luar biasa. Karena berkat sakitnya beliau tidak turun ke perang dan beliau hidup dan beliau sampai memiliki keturunan. Nanti beliau inilah orang pertama yang mendapat julukan Ali Zainal Abidin atau juga dikenal dengan As-Sajjad. Namun sebelum kita lanjutkan membahas tentang beliau, kita kembali ke jalur yang pertama, yaitu Sayyidina Hasan. Begitu pula ya, di peperangan Karbala memang banyak, ya, karena Sayyidina Hasan meninggal dahulu, ya, pada usia sekitar 40 sampai 50 tahun, ya. Beliau meninggal dunia mendahului adiknya Sayyidina Husain, dan beberapa putra beliau memang mendampingi dan selalu bersama Sayyidina Husain. Bahkan di peperangan itu juga banyak putra Sayyidina Husain yang meninggal, termasuk Sayyidina Abu Bakar bin Husain, Sayyidina Umar bin Husain, dan banyak yang lainnya. Namun tidak semua dalam riwayat mengatakan bahwasanya tidak semua putra Sayyidina Hasan yang masyhur itu meninggal dunia dan ikut dalam peperangan. Jadi ada di antaranya yang memang tidak meninggal dunia seperti Sayyidina Abdullah bin Hasan, juga ada putra beliau Al-Hasan, ya, bin Hasan, yang kita kenal namanya mungkin lebih sering kita dengar dengan Sayyidina Hasan Al-Musanna, dan juga ada Sayyidina Abdurrahman, dan banyak masih ada sebenarnya, ya, keturunan Sayyidina Hasan yang lain yang nanti dari mereka lah, ya, anak cucu Rasulullah SAW itu bersambung nasabnya melalui Sayyidina Hasan. Sedangkan melalui Sayyidina Husain, ya, memang dalam riwayat satu, namun dari beliau nanti memiliki keturunan yang banyak. Jadi kembali ke Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, Ali Al-Asghar, yang nantinya akan mendapatkan julukan Sayyidina Ali Zainal Abidin, sebaik-baiknya orang yang beribadah. Dikatakan demikian itu bukan hanya sekedar julukan isapan jempol, tidak. Beliau mendapat julukan sebaik-baiknya orang yang ahli ibadah, karena memang beliau ini dikatakan, ya, dalam riwayat bahwasannya dalam sehari semalam, dalam semalam bahkan, itu sholat sunnahnya saja itu bisa mencapai 1000 rakaat. Dan 1000 rakaat ini, ya, bukan beliau sholat tanpa merasa nikmat, enggak. Bahkan ada di dalam riwayat, ya, sebuah kisah riwayat yang sudah sangat terkenal, di mana
pernah suatu saat rumah beliau ini kebakaran. Nah, di saat rumah beliau ini kebakaran, maka orang-orang tetangga sekitar itu mencoba untuk memadamkan. Ya, dan ada yang sambil bertanya, wahai Sayyidina Ali, wahai Imam Ali. Ya, mereka berharap, mereka khawatir Sayyidina Ali sedang istirahat mungkin. Jadi mereka berharap dengan suara mereka sampai ke Imam Ali, membangunkan beliau, dan beliau sempat keluar dari rumah. Tapi api semakin membesar, mereka juga akhirnya susah untuk menerobos masuk ke dalam. Mereka mencoba memadamkan, semua orang datang ya, turun ke jalan untuk memadamkan, tapi ya itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit lama ya, karena pada saat itu belum ada pemadam kebakaran dan seterusnya. Jadi mereka ya dari tangan ke tangan menimba ember terus, dan memakan waktu yang tidak sebentar lah. Nah, jadi terlihat setelah padam, mereka berhasil memadamkan ya, api padam, tapi rumah sudah terbakar. Maka beberapa orang dari mereka itu segera masuk dan mencari Imam Ali, mencari jasad Imam Ali. Mereka masuk, mereka mencari, sampai akhirnya mereka masuk ke tempat di mana memang Sayyidina Ali, ya, Ali Zainal Abidin biasa beribadah. Mereka melihat ada jasad Sayyidina Ali sedang sujud. Nah, maka subhanallah, mereka ada yang menangis, mereka ada yang ya bermacam-macam. Mereka mengatakan dan melihat, bersaksi bahwasanya lihat cucu Rasulullah ini meninggal, bahkan meninggal dalam keadaan beribadah. Nah, ketika mereka berusaha untuk mengevakuasi ya, untuk menyentuh Sayyidina Ali, subhanallah, Sayyidina Ali ini tiba-tiba berdiri dari sujudnya, melanjutkan sholatnya, tahiyat dan salam. Ketika salam, ya, orang-orang terkejut. Dosen Imam Ali juga terkejut karena melihat betapa banyak orang di rumah beliau. Akhirnya Sayyidina Ali berkata ya, masih tanpa sadar setelah salam, ada apa yang terjadi? Maka orang-orang berkata, ya Imam Ali, kamu tidak melihat sekitarmu. Lihat sekitarmu, apa yang terjadi? Maka beliau baru sadar bahwasanya rumahnya sudah terbakar. Jadi beliau mendapat julukan Zainal Abidin karena beliau benar-benar menikmati. Dan dalam kategori ini, kita nggak bisa bilang ya, oh kayak nggak masuk akal, atau wah kayak berlebihan. Tidak demikian. Kita apabila memang senang terhadap sesuatu pada umumnya ya, kembali ke peribahasa Indonesia sendiri, tak kenal maka tak sayang ya. Apabila kita ini sudah benar-benar suka terhadap sesuatu, biasanya kita memang lebih ke tidak peduli terhadap sekitar, atau kita rela untuk berkorban. Ya, saya kasih contoh yang berkaitan dengan tidak peduli dengan sekitarnya. Coba lihat saja, kalau ada seseorang ya, saya tidak memvonis siapa dia, pokoknya kalau ada orang, kita bayangkan suka lihat film lah, ada sinetron tertentu yang wah mungkin menjadi tontonan favorit dia ya kan, ada lah pasti, kita tahu sendiri. Coba lihat ketika dia benar-benar sedang menonton tontonan yang seru, yang menurut dia itu favoritnya, apalagi mungkin ini episode terakhir atau episode yang dia tunggu-tunggu ya, karena adegannya di episode ini tragis dan semacamnya. Apa yang terjadi padanya ketika film telah mulai? Maka dia akan lupa dengan sekitarnya. Mau digigit nyamuk 1, 2, 3, nggak bakal kerasa. Paling kerasnya nanti ketika film selesai. Bahkan seorang anak kadang dipanggil ibunya gak dengar, butuh didatengin, butuh tepuk pundaknya baru sadar. Itu adalah gambaran, dan itu hanya sekedar nikmat yang dirasakan dunia dan tidak seberapa. Nah, maka apalagi ketika seseorang benar-benar merasakan nikmat dalam ibadah, maka itu bukan hal yang sebatas itu cuma cerita, enggak. Maka itu akan benar-benar terjadi, itu adalah realita. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang seperti tadi aja itu contohnya, dan itu hanya dalam urusan dunia yang seberapa sih nikmatnya, maka hal demikian juga bisa terjadi kepada seseorang yang sangat-sangat ya merasakan nikmat dalam hal ibadahnya. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, kata beliau, andai kata anak-anak muda yang mereka itu merasa nikmat dengan maksiat ya, maksudnya dengan kenakalan remaja yang suka motor-motoran, meninggalkan sholat lah, suka bermain malam, keluyuran lah, apapun hobi mereka ya. Yang jelas kata Imam Syafi'i, andai kata anak muda yang mereka itu merasa nikmat dengan nikmat dunia, mereka sudah nikmat dengan nikmat dunia, tapi mereka mengetahui, andai kata mereka mengetahui bagaimana rasa nikmat yang dirasakan anak-anak muda dengan ibadah mereka, maka Imam Syafi'i berkata, saya pasti mereka akan menyesal dan menangis karena iri dengan nikmat yang dirasakan anak-anak muda yang merasakan nikmat dengan ibadahnya, dibandingkan dengan anak-anak muda
yang merasakan nikmat dengan kenikmatan dunianya. Jadi bisa kita bayangkan ya, dari perkataan beliau bahwasanya orang kalau sudah merasakan nikmat dalam hal akhirat itu nggak bisa digantikan. Itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Jadi beliau adalah sosok tokoh di antara cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang ibadahnya ya jelas meniru orang tuanya, yang jelas meniru kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Maka dan di riwayat lain juga pernah Sayyidina Ali Zainal Abidin ini di sebuah riwayat sedang tawaf. Nah, ketika beliau tawaf, ya, di saat itu tiba-tiba ada orang yang mengatakan, ya, tiba-tiba mencaci beliau, sok suci lah, sok ngaku-ngaku keturunan Rasulullah lah, sok ini dan lah, sembarang beliau dicaci maki. Maka di antara orang yang tawaf ada orang-orang yang percaya, mengikuti dan cinta kepada Sayyidina Ali. Dia marah, dia tidak terima cucu Rasulullah SAW dikatai seperti itu. Maka orang itu geram, ingin menghampiri orang yang mencaci maki Sayyidina Ali. Namun Sayyidina Ali memegangnya dan mengatakan, sudah, buat apa kamu marah? Itu yang dicaci saya, itu saya marah. Kalau kamu marah, mencaci dan membela, apakah kamu juga nanti mau di akhirat membela dan menanggung kesalahan saya? Orang itu diam. Maka Sayyidina Ali mengambil sebuah kantong yang berisi uang, lalu memberikan kepada orang yang mencaci itu sambil mengatakan, terima kasih. Terima kasih banyak karena sudah mengingatkan kesalahan-kesalahanku yang kamu katakan mungkin sombong lah, suka bohong lah, sok ini. Mungkin benar. Dan saya baru tersadar sekarang, jadi terima kasih, mumpung ini lagi tawaf, saya akan meminta ampunan untukku dan untukmu. Lalu Sayyidina Ali tidak berhenti di situ, dan beliau masih berkata, dan demi Allah sesungguhnya yang belum kamu ketahui dari aibku itu masih banyak. Itu adalah suri tauladan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita, kalau kita yang disinggung, kita yang disakiti, kita yang dicaci maki, ya sudahlah, biarkan. Ya. Kalau benar ya alhamdulillah, ya kan? Kalau benar, buat apa kita marah? Toh itu memang ada di kita. Kok kita mau marah? Kita suka bohong. Lalu dikatain orang, pembohong. Kenapa marah? Apa yang kamu marah kalau memang benar ada pada kita? Kalau kamu tidak suka, kita tidak suka dikatai pembohong, ya jangan berbohong. Kalau itu bukan ada pada kita, kenapa kita juga harus marah? Kan tidak. Kenapa kita marah? Nah, kalau kita putih dibilang hitam, kenapa kita harus marah? Itu tetap putih, tidak jadi hitam. Ya. Seumpama kita pintar dibilang bodoh, kenapa harus marah? Toh dengan kata-kata dia juga kita tidak jadi bodoh, pintar tetap pintar, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, apabila kita yang disakiti, karena itu memang hak kita, maka sudah sewajarnya. Untuk apa kita marah? Kita meneladani para salafun soleh, keluarga Rasulullah, para ahlul bait, yang mana ilmu mereka itu bersumber kepada Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, itu adalah contoh. Dan beliau ini, ya, kita masih akan membahas sedikit tentang masih ke siapa ahlul bait ya. Jadi dari beliau ini nanti beliau memiliki keturunan bernama Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi ini nanti juga memiliki putra keturunan yang bernama Imam Ahmad bin Isa, atau yang dikenal dengan Al-Muhajir Ilallah. Nah, beliau ini disebut Al-Muhajir Ilallah karena beliau adalah orang yang pertama ya ketika insiden Karbala dan seterusnya nanti keluarga Rasulullah berpindah. Termasuk Al-Imam Ahmad bin Isa ini, beliau ini lahir dan besar di kota Irak, di Basrah tepatnya, ya di Irak. Nah, dan beliau adalah orang yang pertama yang disebut dalam sejarah yang pindah kembali ke Hadramut. Di Hadramut, ya beliau masuk ke desa dan tinggal di desa pada mulanya bernama Husaisah. Lalu beliau pindah lagi ke desa yang lain yaitu bernama Hajrain, yang akhirnya beliau meninggal dunia di sana, ya di Hajrain. Lalu beliau juga ketika berpindah itu membawa istri, anak dan cucunya semua ke sana, termasuk nanti setelah di sana beliau meninggal di Hajrain, nanti beliau memiliki keturunan-keturunan. Di antara keturunannya termasuk ada Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang nanti juga beliau akhirnya meninggal di Tarim, yang dimana di sana juga ada masjid terkenal dengan Masjid Ba'alawi dan seterusnya. Dan dari beliau lah nanti akhirnya para habaib itu akhirnya mulai berpencar, berpergian, hijrah termasuk masuk ke negeri kita tercinta, tanah air kita tercinta ke Indonesia. Dan pada saat itu ya memang para habaib datang berhijrah dengan dakwah ya ke berbagai penjuru termasuk ke Indonesia. Karena akses pada saat itu sulit, jadi banyak di antara mereka yang datang ke negeri dakwah mereka masing-masing, tujuan mereka termasuk ke Indonesia ini tanpa membawa keluarga. Jadi mereka datang ke Indonesia, para habaib pada zaman dahulu
mereka tidak bersama keluarga, lalu mereka menikah dengan orang pribumi. Oleh karena itu, ya, para habaib pada umumnya ketika mereka berkumpul menyebut orang-orang pribumi yang bukan di luar habaib itu dengan akhwal. Akhwal itu artinya dari khol, yakni paman daripada ibu. Yaitu sebagai sebuah penghormatan, karena memang nenek moyang para habaib dan yang bukan habaib di Indonesia ini dari segi ibu itu sama. Oleh karena itu mereka menyebutnya dengan akhwal yang diambil dari kata khol, yaitu paman. Jadi itu sekilas tentang sejarah perjalanan siapa itu Ahlul Bait dan para habaib yang kita kenal sampai saat ini sosoknya di Indonesia.